Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mokhalifah dengan nomor mahasiswa 19 Saya dari Universitas Cina Bada, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempelajari tugas dan kriteria UKM. Apa sih arti UKM itu? UKM adalah usaha kecil dan menengah atau sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sekitar 200 juta rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1998. Pengaruh UKM bagi masyarakat Indonesia, yaitu UKM sangat penting bagi Indonesia karena UKM mampu meningkatkan perekonomian dan merupakan salah satu sektor yang mempunyai daya tahan dan menghadapi krisis ekonomi. UKM memegang peranan penting yang sangat sentral dan strategis dalam membangun nasional. Baik dilihat dari segi kemampuan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kecil dengan tingkat pendidikan dan modal yang terbatas maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja menurut Sakutala 2015. Ada beberapa kriteria UKM, yaitu yang pertama, kriteria menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang isinya yaitu yang pertama, usaha mikro apabila memiliki aset maksimal 50 juta rupiah dan omset maksimal 300 juta per tahun atau sekitar 1 juta per hari. Asumsi beroperasional aktif selama 300 hari per tahun. Yang kedua yaitu usaha kecil adalah sekitar 8,3 juta per hari. Yang ketiga yaitu usaha menengah adalah sekitar 160 juta per hari. Selanjutnya yaitu kriteria UKM menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang isinya yaitu yang pertama, usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak sekitar 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sekitar 300 juta rupiah. Yang kedua yaitu usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar. Yang ketiga yaitu usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar. Selain kriteria UKM, ada juga kelembagaan yang terkait dengan pemberdayaan UKM. Yang pertama yaitu Peranan Menkop dan UKM atau Kementerian Koperasi dan UKM. Yang isinya yaitu tugasnya membuat komitmen bersama secara nasional dan tingkat tinggi untuk pengembangan UKM. Yang kedua yaitu penyesuaian aturan mengenai kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator pelaksana dan penyelaras program pemberdayaan UKM di Indonesia. Yang ketiga yaitu membangun basis data terpadu program pemberdayaan UMKM tingkat nasional dan daerah. Selain itu juga ada Menperindak atau Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai tugas memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Arah kebijakannya meliputi penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi yang pertama yaitu meningkatkan kemitraan usaha di antara usaha mikro, kecil, dan usaha menengah. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas jangkauan dan inovasi koperasi. Yang keempat yaitu meningkatkan pencipta peluang usaha dan startup, serta meningkatkan nilai tambah usaha sosial. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kriteria dari lembaga atau sumber-sumber tersebut memiliki peraturan dan tugasnya masing-masing yang mempunyai tujuan sama yaitu untuk memajukan dan mengembangkan UKM menjadi yang lebih baik. Terima kasih.